Kita langsung ke latihan soal. Nomor 1, net national income atau NNI diperoleh dari NNP setelah dikurangi. Jadi kalau NNP itu JNP kurangi penyusutan. Kalau NNI berarti NNP kurangi patil ya. Patil itu pajak tidak langsung. Pajak yang bisa dialihkan kepada pihak lain namanya pajak tidak langsung. Jadi jawabannya NNI diperoleh dari NNP kurangi pajak tidak langsung. Jawabannya adalah D. Kemudian nomor 2, nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh warga masyarakat termasuk warga negara yang berada di luar negeri, berarti TKI. Berarti ini JNP kan rumusnya WNI ditambah TKI. Ya, penghasilan warga negara ditambah orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kalau GDP itu berarti WNI ditambah warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Berarti soalnya ini adalah JNP, Gross National Product. Ya, jawabannya C. Ini disebut juga dengan PNB, Produk Nasional Bruto. Sama-sama tengahnya N. Oke, nomor 3. Pendapatan nasional dapat dihitung dari pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat. Berikut ini yang bukan komponen pendapatan nasional. Oh, ini pendapatan nasional. Pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Pengeluaran rumusnya Y sama dengan Y itu pendapatan nasional, CIG ekspor kurangi impor. Ini ditambah semua. C-nya adalah konsumsi. Konsumsi ada, I-nya investasi, G-nya government, pengeluaran pemerintah ada, X-nya ekspor, M-nya impor. Tabungan nggak ada. Kan pertanyaannya yang bukan. Berarti jawabannya tabungan. Nomor 4, manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Sudah dijabarin di materi. Salah satu manfaat dari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk membandingkan keberhasilan perekonomian dari waktu ke waktu, ya, bisa menghitung pendapatan nasional ya dengan cara tadi ada 3 metode pengeluaran, pendapatan dan produksi. Dengan menghitung pendapatan itu tahu kesejahteraan perekonomian suatu negara, tahu kemajuan perekonomian suatu negara ya. Jawabannya adalah D. Kemudian nomor 5, PDB dihitung berdasarkan hasil. Ingat, PDB itu sama saja dengan GDP. Ya, GDP itu berarti menghitung penghasilan warga negara Indonesia ditambah warga negara asing yang bekerja di Indonesia, berarti WNA. Warga negaranya betul, tapi kurang WNA. Warga negaranya di luar negeri, salah. Ini juga salah karena kurang lengkap. Warga negaranya di wilayah negara yang bersangkutan, salah. Yang terbatas dalam wilayah negara yang bersangkutan ini kan terbatas. Kalau yang warga negara asing di wilayah bersangkutan benar tapi kurang WNI. Jadi yang paling cocok adalah yang terbatas dalam wilayah negara yang bersangkutan, baik itu WNI maupun WNA. Jawabannya D. Kemudian nomor 6, disposable income sama dengan ya DI. Itu sama dengan artinya itu pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, kalau dirumusin panjang banget, DI sama dengan GNP kurangi penyusutan kurangi pajak tidak langsung kurangi laba ditahan kurangi biaya sosial kurangi pajak perseroan
ditambah transfer payment dikurangi pajak langsung atau palang. Nah, artinya sendiri itu pajak pendapatan yang siap dibelanjakan. Jawabannya adalah yang A. Oke, nomor 7. Perhitungan pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh nilai tambah barang dan jasa menggunakan pendekatan. Nah, ini berarti pendekatannya yang P1Q1 ditambah P2Q2 ditambah PNQN ya. P-nya itu berarti harga atau price. Q-nya adalah jumlah barang ya, dengan cara menambahkan jumlah seluruh nilai tambah. Ini disebut dengan nilai tambah. Atau bahasa ekonominya total pendapatan. Jadi jawabannya kalau menggunakan rumus P1Q1 namanya pendekatan produksi. Ingat, kalau pendekatan pendapatan itu rumusnya Pak Wir atau RWIP. Pengeluaran CIG, ekspor kurangi impor, ini ditambah semua ya tengahnya. Nomor 8. Bagian pendapatan yang diterima rumah tangga konsumsi karena telah menyerahkan faktor produksi berupa tenaga kerja. Nah, pembayaran tenaga kerja pasti dalam bentuk upah atau gaji atau salary ya. Jawabannya berarti upah. Kalau laba itu biasanya ya dari kan ada RWIP itu. Kalau rent itu sewa, ini berarti dari sewa, uang sewa. Wages upah, ini dari kerja. Interest bunga modal, dari menanam modal atau investasi. Kemudian profit ini dari menanam laba ya, dari laba pengusaha dapat laba, kerjasama dapat laba. Jawabannya adalah yang D karena ini berkaitan sama tenaga kerja. Oke, nomor 9. Besarnya pendapatan perseorangan ya atau PI, personal income. Apa itu personal income? Yaitu rumusnya JNP kurangi penyusutan, ini disebut dengan NNP, kurangi pajak tidak langsung, itu ketemu NNI. Nah, terus dikurangi laba ditahan, di sini enggak ada. Ya, laba ditahan kurangi pajak perseroan ditambah TP. Nah, yang ada adalah cuma JNP berarti 400.000 kurangi penyusutan kurangi pajak tidak langsung 15 ditambah 5 itu transfer payment 5. Ini 360 ini kan 5 berarti min 10 berarti 350 ya. Jawabannya B. Terus nomor 10. Suruh mencari NNP. NNP itu dari JNP kurangi penyusutan. 70.000 kurangi 3.000 harusnya 67.000. Yes, jawabannya E. Terus nomor 11. Pada penggunaan metode pendekatan pendapatan nasional suatu negara akan sama dengan ya pendapatan dengan metode pendapatan. Rumusnya Pak Wir ya, boleh Pak Wir, boleh RWIP. Berarti yang ada profitnya atau laba, ada wages upah atau gaji, interest bunga modal, dan rent uang sewa. Jadi jawabannya adalah
yang E. Oke, nomor 12 ya. Menurut W.W. Rostow, pada masa perekonomian ini dimulai teknologi modern. Masa itu adalah masa, jadi menurut W.W. Rostow itu ada tradisional, ada pratinggal landas, ada take off atau lepas landas ya, take off. Kemudian kedewasaan dan konsumsi melimpah atau the height of consumption. Berarti kalau ada kata-kata mulai ya, mulai mengenal teknologi, kemudian mulai investasi, berarti masuk pada masa perekonomian lepas landas atau take off. Jawabannya C. Nomor 13. Pentingnya teknologi dan kewirausahaan ya, dalam pembangunan ekonomi diungkapkan oleh, di materi sudah ada, yaitu Schumpeter ya. Kalau Harold Endromer itu berkaitan sama investasi. Kemudian Rostow berkaitan sama masa perekonomian. Masa perekonomian ya. Kemudian nomor 14. Menurut Frederick List ya, pertumbuhan ekonomi dapat diukur berdasarkan teknik produksinya ya. Jadi ada berburu, kemudian ada bertani, kemudian berternak. Ini masa berburu, berternak, bertani, kerajinan. Nah, itu menurut Frederick List ya, berkaitan sama teknik produksinya. Kemudian nomor 15. Faktor yang menentukan proses pembangunan ekonomi pasti SDM-nya ya, sumber daya manusia. Maka berkaitan sama IPM, indeks pembangunan manusia, yang sangat berkaitan adalah tingkat pendidikan ya, tingkat pendidikan SDM. Kemudian tingkat kesehatan ya, tentunya pendidikan sangat berpengaruh karena SDM yang unggul akan mempengaruhi pembangunan suatu negara, tapi SDM yang tidak unggul atau kualitas rendah tentu akan menjadi penghambat pembangunan. Nomor 16. Ya, di bawah ini yang bukan merupakan tahap-tahap pertumbuhan ekonomi masyarakat menurut Karl Bucher, ya, yaitu rumah tangga. Menurut Karl Bucher itu tahap-tahapnya, yang pertama adalah rumah tangga tertutup, kemudian rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Tidak ada rumah tangga internasional. Jadi jawabannya E. Kemudian nomor 17. Pendapat di atas dikemukakan oleh siapa? Ya, mengembara, berburu, berternak, bertani kerajinan, industri kerajinan, perdagangan. Ini tadi menurut Frederick List, berkaitan sama teknik produksi. Nah, jadi kalau zaman nomaden berpindah-pindah itu mengembara, berburu. Kemudian udah mulai menetap ya, berternak, bertani, kemudian kerajinan, kemudian perdagangan. Oke, kemudian nomor 18. Pertumbuhan ekonomi menurut aliran historis ya, dengan cara tukar menukar. Ya, secara in natura itu seperti barter ya, tukar menukar barang. Kemudian dengan uang menggunakan kredit. Ya, ini tadi yang di materi sudah dibahas. Ini pendapat itu menurut Bruno ya, Hildebrand ya, jawabannya adalah D. Kalau tadi Frederick List itu teknik produksi. Jadi jawabannya yang Bruno Hildebrand. Nomor 19. Berdasarkan data di atas, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2010. Nah, ingat cara mencari pertumbuhan ekonomi berarti tahun 2010 kurangi tahun sebelumnya 2019 dibagi tahun sebelumnya 2019 kali 100%. Berarti tahun 2010 100.100.000 dikurangi 1 juta dibagi 1 juta kali 100%. Ini berarti 100. Tadi ada jutanya ya.
1.100.000 kurangi 1.100.000 dibagi 1 juta ya. 1 juta kali 100%. Ini 05 hilang 1, 2, 3. 05 hilang 01 hilang 01. 10% ya, jawabannya E. Terakhir, di negara sedang berkembang 3 masalah pokok ya, 3 masalah utama pembangunan ekonomi. Yang pertama pasti kemiskinan ya, angka kemiskinan kita udah nyampe hampir 30 juta penduduk miskin di Indonesia. Pengangguran juga tinggi. Ini berkaitan sama kesempatan kerja yang masih kurang, sedangkan pekerjaannya melimpah. Kemudian ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Ini berkaitan sama indeks Gini ya. Ketimpangannya sangat tinggi. Jadi antara pendapatan yang tinggi ya, penguasaan orang kaya di Indonesia, satu orang kaya itu bisa perbandingannya sama dengan ya bisa 50 juta penduduk Indonesia. Jadi kekayaan satu orang kaya dibanding dengan 50 juta penduduk Indonesia itu hampir sama. Nah, itu namanya ketimpangan distribusi pendapatan. Jadi jawabannya C. Sekian adik-adik, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.